Kita berusaha terus berdiri di atas nilai kebenaran yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan ini sebuah kegembiraan yang menghilangkan rasa sedih, rasa takut dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Minimal ada 4 hal keinginan yang harus ada dalam diri orang-orang yang selalu bersyukur seperti kita, merasa mendapat keuntungan besar bersama hidayah Al-Quran. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang sangat beruntung hari ini dan insyaallah untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung? Salah satunya adalah karena sampai saat ini kita masih dan insya Allah semakin meyakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Al-Quran adalah pembimbing hidup kita. Al-Quran adalah nur, cahaya yang selalu menerangi jalan kita. Karena itu kita harus merasa bersyukur. Kita harus bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita selalu bisa bersama Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka akan menjadi keuntungan karunia besar bagi kita kalau kita berusaha istiqomah selalu alal haq, qoma alal haq fil Quran. Kita berusaha terus berdiri di atas nilai kebenaran yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan ini sebuah kegembiraan yang menghilangkan rasa sedih, rasa takut dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika orang beruntung, artinya dia memperoleh banyak kebaikan, banyak kegembiraan, tambahan karunia. Karena itu pasti hati orang tersebut gembira ketika dia dalam hidayah Allah bersama Al-Quran. Dia gembira. Gembira berarti menyingkirkan kesedihan. Gembira berarti menyingkirkan ketakutan. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Karena itu pagi ini pastikan kita tersenyum dan gembira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita perhatikan bibir kita. Apakah kita gembira? Insyaallah ma'asyiral muslimin. Apalagi semangatnya.
Orang-orang yang gembira seperti kita pasti punya keinginan besar. Jadinya artinya selalu dalam dirinya ada keinginan-keinginan besar, bukan kecil-kecil. Namanya orang gembira. Yang begitu. Bahkan yang kecil pun gak diremehkan. Dianggap dan diyakini besar. Karena memang dalam ukuran pandangan Allah, kebaikan sekecil apapun besar nilainya. Bisa menghantarkan kita ke surga, ya kan? Subhanallah. Nah, sekarang kita pertanyakan dalam diri kita, adakah keinginan besar selalu membersamai langkah kita? Yaitu tentunya keinginan besar hidup bersama Al-Quran. Minimal ada 4 hal keinginan yang harus ada dalam diri orang-orang yang selalu bersyukur seperti kita, merasa mendapat keuntungan besar bersama hidayah Al-Quran. Yang pertama, jemaah sekalian, keinginan untuk terus sibuk istiqomah beribadah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Jadi kita selalu merasa kalau kita hidup sesuai Al-Quran, ini keinginan yang terbesar dalam hidup kita. Karena apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran pasti kepada hal yang besar. Mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga dengan rahmat Allah apapun bisa terjadi. Bahkan kata Rasulullah SAW, bi rahmatillah, karena rahmat Allah aku bisa masuk surga. Sesuatu yang terbesar menjadi harapan kesenangan hidup seorang mukmin, surga, itu bisa kita raih karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keinginan ini yang kita pertanyakan. Selalu istiqomah dalam ibadah, melakukan apapun sesuai dengan Al-Quranul Karim. Ya Rahmanir Rahim. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia berusaha istiqomah, selalu hidup sesuai dengan Al-Quran, yang kedua, dia tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kualitas. Ini juga hal yang besar. Bukankah salah satu penilaian kita kepada sesuatu barang bernilai semakin mahal? Kenapa? Karena kualitasnya semakin hebat. Bukankah mengecewakan? Pada asalnya kita berlangganan, sederhana saja, beli minuman di sebuah warung, wih ini mantap. Tapi semakin ramai orang membeli, rasanya semakin tidak berkualitas. Itu mengecewakan. Itu minuman, entah atau kue, kok rasanya kok nggak seperti awal-awal, mengecewakan. Pasti sangat mengecewakan ketika ibadah kita kualitasnya turun. Pasti amal ibadah yang menghantarkan kita ke surga kalau kualitasnya menurun seharusnya mengecewakan kita.
Karena itu Allah selalu memberi kita motivasi, ayyukum ahsanu amala. Ini hal yang besar. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Yang nilaikan Allah. Mengecewakan kalau kualitas amal kita menurun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai terjadi. Astagfirullahaladzim. Jadi istighfarnya kita itu bukan semata-mata kita karena kita melanggar, karena kita ingkar janji, karena kita berbohong, mengambil hak orang lain. Tetapi ketika kita beramal, tetapi kok kualitasnya menurun. Astagfirullah. Maaf ya kalau pelayanan kami ini kurang memuaskan, padahal dilayani. Setiap ada acara kondangan, maaf kalau suguhan kami kurang pas, kurang enak, padahal disuguhi. Itu orang yang beriman, yang punya keinginan besar, merasa salah ketika kualitas amalnya, dakwahnya, jihadnya, ibadahnya berkurang, tidak sesuai dengan standar. Ayyukum ahsanu amala. Ya Rahman ya Rahim. Berarti dua hal ini harus kita tingkatkan kalau kita ingin ayyukum ahsanu amala, yaitu aswaba wa akhlasa. Memastikan bahwa amal kita benar-benar paling benar sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, akhlasa, benar-benar paling ikhlas. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paling benar, paling bagus, paling ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat tiga orang yang terkurung di dalam gua. Cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu besar dari atas gunung runtuh, kemudian menutupi gua itu. Begitu kuatnya tutupan batu itu. Apa yang mereka andalkan dalam kondisi terjepit itu? Apa yang mereka andalkan? Amal mereka yang dianggap paling baik. Ayyukum ahsanu amala. Orang pertama apa itu? Menyebut amalnya, memberikan minum susu kambing yang diperah untuk orang tuanya. Orang tuanya tertidur, ditunggu sampai subuh, padahal anak istrinya juga memerlukannya, tapi dia komitmen inti untuk ayah bundanya. Yang kedua apa itu? Orang yang menyebut amalnya hampir berzina dengan seorang perempuan, tiba-tiba dia takut kepada Allah dan tidak jadi. Yang ketiga apa? Upah salah satu pekerjanya yang gak diambil dan dia kembangkan menjadi banyak sekali. Berapa bulan kemudian atau berapa tahun dia datang mengambil upahnya, dikatakan tuh semuanya kambing-kambing yang kamu lihat semuanya, oh yang bener itu milik kamu, saya kembangkan. Diambil semua sama dia. Dan betul, batu itu terbuka sedikit demi sedikit sampai yang ketiga tadi terbuka dan mereka bisa keluar. Kualitas amal kita
yang paling bagus dan paling ikhlas. Nah, itu senantiasa dijadikan evaluasi oleh ahlul Quran. Bagaimana tilawah saya, bagaimana tadabbur saya, bagaimana hafalan saya, bagaimana amalan saya, bagaimana saya membela Al-Quran. Itu dipertanyakan terus untuk selalu ditingkatkan. Astaghfirullahaladzim. Kalau amal-amal kita belum mengalami peningkatan kualitas yang memadai, ya Rahman Rahim. Yang ketiga, keinginan besar dari ahlul Quran adalah ingin memahami seluruh ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita benar-benar pemahaman kepada Al-Quran semakin didalami, dan itu seluruh ayat-ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai terakhir An-Nas, berusaha dipahami kata perkatanya semampunya. Karena kemesraan seorang beriman ketika mampu menyerap makna dari kekasihnya, kata-kata dari kekasihnya, itu yang paling indah. Dia faham, dia menikmati perkataan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hidup yang terindah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kata yang dibaca dari Al-Quran menggugah kelalaiannya, menjadi perlipur lara hatinya. Setiap firman Allah, kata-kata kasihnya dibaca, karena dia semakin memahaminya, semakin menggerakkan seluruh sendi-sendi tulangnya. Sehingga dia semakin enjoy, kata orang, untuk mengamalkan Al-Quran. Indahnya bersama Al-Quran. Ahlullah, ahlul Quran. Allahu Akbar. Nah, ini juga selalu berusaha ditingkatkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keinginan untuk memahami, mentadabbur seluruh ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, satu sisi yang membuat dia tidak bosan taklim, disampaikan oleh banyak ustadz. Karena apa? Karena dalam taklim itu disampaikan ayat-ayat kekasihnya. Senangnya gitu loh, ayat-ayat kekasihnya yang ditujukan kepadanya. Harus itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat-ayat cinta yang selalu didengarkannya. Masya Allah. Itu yang ketiga, keinginan dari ahlul Quran. Dan yang keempat, masalah muslimin rahimakumullah, ketika dia sudah merasakan hubungan yang indah dengan ayat-ayat Allah, ketika dia sudah merasakan kebahagiaan hidup bersama Al-Quran, dia punya keinginan besar agar orang lain di seluruh dunia ini hidup bersama Al-Quran. Dia ingin keluarganya, tetangganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, orang-orang
selain dia juga merasakan keindahan hidup bersama Al-Quran. Ingat semangat sahabat ketika menyampaikan Rasulullah menyampaikan tentang haqqullah alal ibad wa haqqul ibad alallah. Ketika sahabat memahami bahwa hak seorang hamba adalah enggak diazab ketika mereka betul-betul meyakini la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, untuk enggak diazab, itu orang-orang yang betul-betul bertauhid, bertahlil la ilaha illallah tanpa menyekutukan Allah, itu haknya adalah enggak diazab oleh Allah. Itu menyenangkan sahabat. Kemudian sahabat langsung mengatakan, afala ubasyirun nas, bahasanya ma'asyiral muslimin, apakah boleh aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang lain? Jadi ini menggembirakan. Maka Al-Quran itu ajarannya adalah mengesahkan Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membimbing kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menggembirakan. Dan semakin menggembirakan kalau kita bersama yang lain, kita sampaikan kabar gembira ini kepada orang lain, ma'asyiral muslimin. Afala ubasyirun nas, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang lain? Ini termasuk keinginan yang sangat besar. Bagaimana dengan kemampuan kita masing-masing, kita menyampaikan berita tentang Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rahman Rahim. Jadi kita mendukung berbagai acara yang membuat manusia dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, ini keinginan yang besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita akan paham, sangat paham sekali jemaah sekalian, kenapa sampai Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang rajin belajar Al-Quran, sebagai upaya tadi untuk menjadi ahlul Quran. Tetapi enggak cukup, dia kemudian wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya. Itu ma'asyiral muslimin, dia punya semangat untuk menyebarkan nilai-nilai Al-Quran ke seantero jagat raya ini. Siru fil ard. Kalau tidak langkahnya, ya pemikirannya. Kalau tidak langkahnya, info-info tentang Al-Quran darinya menyebar ke seluruh antero jagat raya ini. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar akhirnya tadi benar-benar kita bisa memenuhi yang keempat, bolehlah kita menambah semangat kita dengan meneladani para sahabat yang bisa kita ungkapkan sederhana pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Misalnya ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Umar Al-Ash, beliau mampu menghatamkan Al-Quran sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah 3 hari sekali. Di semangat menghatamkan Al-Quran itu berlangsung sejak masa muda beliau sampai akhir hayatnya. Masya Allah, menghatam Al-Quran 3 hari sekali. Abdullah bin Amr Al-Ash.
Yang kedua, Ubay bin Ka'ab. Kenapa beliau? Begitu dekatnya beliau dengan Al-Quran. Ubay bin Ka'ab, sampai Allah mengirim salam kepadanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Allah berkirim salam kepada hambanya Ubay bin Ka'ab. Contoh ketiga, ma'asyiral muslimin, Salim Maula Abi Huzaifah adalah sahabat yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai asistennya dalam pengajaran Al-Quran. Asisten manusia yang paling dekat dengan Allah, asisten manusia yang paling Qurani adalah siapa tadi? Salim Maula Abi Huzaifah. Jadi beliau juga memiliki peran yang sangat besar dalam jihad melawan orang-orang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yang terakhir, Abdullah bin Mas'ud. Beliau punya perawakan kecil, sehingga pada satu kesempatan ketika betisnya tersingkap, sempat ditertawakan oleh sahabat yang lain, karena sahabat melihatnya lucu. Melihat itu Rasulullah menegur para sahabat dengan perkataan beliau, insyaallah kalian mentertawakan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah itu lebih berat dari gunung Uhud, menunjukkan harga diri ya seorang ahlul Quran. Masya Allah. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, hal ini yang menunjukkan bahwa hal-hal besar yang kita dapatkan, kebesaran yang ingin kita raih, karena kita punya keinginan besar tadi untuk menjadi ahlul Quran dalam beberapa item yang kita lakukan setiap hari, insya Allah. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk selalu bersemangat menjadi ahlul Quran. Allah, insya Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah tunjukkan jalannya, insya Allah. Semoga kita selalu merasa indah, merasa bahagia bersama Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.